Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pastika Sandi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran MISD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mengenai deskripsi mata kuliah evaluasi pembelajaran, mata kuliah evaluasi pembelajaran membahas mengenai teori terkait langkah dan proses penilaian dalam pembelajaran meliputi alat evaluasi, uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, uji tingkat sukar, dan melakukan analisis butir soal. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, pada evaluasi pembelajaran diantaranya terdapat 3. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dan mengkaji konsep evaluasi yang meliputi pengukuran atau penilaian, tujuan atau fungsi penilaian dan ciri-ciri penilaian, subjek dan sasaran evaluasi, prinsip dan alat evaluasi, masalah tes, validitas, reliabilitas, penyusunan tes, dan analisis butir soal. Yang kedua, mendeskripsikan, merumuskan, serta menjelaskan evaluasi pembelajaran secara baik dan sistematis. Yang ketiga adalah menyelesaikan tugas-tugas dan perhitungan terkait topik evaluasi pembelajaran, serta mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tes evaluasi menyangkut instrumen, pengumpulan data, sampai dengan tahap penilaian. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian evaluasi, yang kedua adalah subjek dan sasaran evaluasi, yang ketiga adalah prinsip dan alat evaluasi, yang keempat syarat-syarat dan ciri-ciri tes, kelima validitas, keenam reliabilitas, ketujuh daya beda, kedelapan tingkat sukar, yang terakhir atau yang kesembilan adalah analisis butir soal. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode, diantaranya discovery learning, presentasi, diskusi kelompok, serta problem-based learning. Referensi buku yang saya gunakan adalah buku karya saya dan kolega, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, serta referensi yang kedua adalah buku referensi karya Prof. Suarismi Arikunto. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran diantaranya PowerPoint dan Microsoft Excel. Pada tahap penilaian atau tahap evaluasi sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka saya akan mengevaluasi berdasarkan poin-poin yang sudah menjadi kesepakatan dalam kontrak kuliah, yaitu pada kehadiran sebesar 15%, tugas individu sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, UTS sebesar 25%, serta UAS pada kesepakatan nilai 40%. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai uji validitas. Dan sebelumnya teman-teman sudah melaksanakan ujian tengah semester mengenai pembahasan pengertian evaluasi, ya, syarat-syarat ciri-ciri tes, lalu bagaimana sistem penilaian dan lain-lain yang teman-teman sudah terima. Nah, setelah UTS kita akan membahas tentang uji validitas. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar teman-teman lancar dalam pembelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillah.
Oke, teman-teman, saya akan menampilkan mengenai PowerPoint tentang materi uji validitas. Uji validitas ini diperlukan dalam mengevaluasi atau mencari penilaian dalam suatu evaluasi pembelajaran, di mana kita akan mencari suatu keabsahan data pada setiap butir instrumen yang akan kita lakukan. Nah, uji validitas terbagi beberapa hal, diantaranya yaitu validitas logis, ada validitas isi atau konten, oke. Yang kedua adalah validitas konstruk, begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana validitas isi, apa saja pengertiannya dan sebagainya, teman-teman bisa melihat dari pengertian terlebih dahulu mengenai validitas logis. Validitas logis istilahnya itu mengandung kata logis, berasal dari kata logika, ya, yang berarti penalaran. Alat evaluasi yang dilakukan berdasar pertimbangan teoretik maupun atau logika. Begitu ya teman-teman ya. Paham sampai sini? Oke. Di dalam validitas logis itu terdapat dua, yaitu validitas isi maupun atau konten maupun validitas konstruk. Nah, validitas isi merupakan isi atau bahan yang diuji secara relevan atau kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman dan sebagainya mengenai latar belakang orang yang diuji. Oke, contohnya menguji bahan yang ada di luar yang dipelajari, maka tes itu tidak memiliki validitas isi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mengenai validitas konstruk. Validitas konstruk dalam konteks pendidikan mengacu pada seberapa baik sebuah alat pengukuran atau instrumen dapat secara akurat mengukur atau menilai konsep atau konstruk yang dimaksudkan. Ada yang bisa tahu contohnya? Tidak ada? Mengenai menilai konsep secara hal yang memang dikonsepkan oleh si evaluator. Tidak ada? Oke, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu validitas empiris. Ya, validitas empiris itu terbagi menjadi dua, validitas internal maupun eksternal. Nah, untuk validitas empiris mengenai pengertiannya teman-teman bisa melihat dalam slide berikutnya, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris artinya berdasarkan pengalaman. Oke, ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik, yang bersumber pada data atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Sedangkan validitas internal adalah tingkat kepastian bahwa hubungan sebab akibat yang diteliti dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi oleh variabel dan faktor lainnya. Oke, pada validitas eksternal, ini yang akan kita bahas lebih banyak ya, lebih dalam ya teman-teman ya. Validitas eksternal adalah sejauh mana temuan suatu penelitian dapat diperluas ke konteks kelompok atau peristiwa lainnya. Di validitas eksternal terbagi menjadi dua, yaitu konkuren ya, konkuren. Validitas konkuren itu salah satu jenis validitas yang digunakan dalam penelitian dan mengevaluasi sejauh mana suatu alat pengukuran atau tes dapat memprediksi atau berkorelasi dengan ukuran yang sudah ada atau dianggap sebagai standar emas. Nah, biasanya teman-teman dalam pembuatan butir instrumen, ya, pembuatan butir instrumen dalam evaluasi pembelajaran ini, baik skala sikap maupun bentuk tes atau non tes dengan tes, maka teman-teman akan mencari atau mengukur suatu penilaian ini dengan validitas konkuren. Nah, untuk lebih lanjut kita akan
mencontohkan melalui analisis melalui Excel. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Oke, kita akan mencoba menganalisis untuk teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa membuka file yang saya berikan kepada teman-teman dalam bentuk Excel. Oke, teman-teman, di sini sudah ada dua data. Namun teman-teman nanti akan memahami terlebih dahulu mengenai tahap evaluasi pada skala non-tes, begitu ya. Paham? Oke, ini ada contoh. Jadi kita akan menganalisis menggunakan Excel, begitu ya. Kita bisa mulai? Oke, jadi pada data ini terdapat berapa butir instrumen? 20. Berapa banyak responden? 36. Maka kita akan mencoba menganalisis dari data yang kita dapatkan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan memulai terlebih dahulu untuk mencari jumlah dari masing kolom maupun baris. Di sini teman-teman bisa menginputkan formulanya, yaitu sama dengan, oke, sudah? Sum, sudah, buka kurung. Oke, nah di sini datanya itu dimulai dari B berapa? B3 ya, sampai B38. Maka kita input B3 titik 2 B38, tutup kurung. Sudah ya. Oke, kita enter saja. Nah teman-teman tidak perlu menginput lagi. Kalau misalkan sudah dapat hasil yang satu, di sini ada titik dalam satu hasilnya, kita tinggal tarik ke samping ya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari skor yang ada dalam satu baris ya. Per barisnya kita akan mencari. Di sini sama, kita masukkan formulanya sama dengan sum. Nah, ini dari B3 sampai U3. B3 titik 2 sampai U3. Tutup kurung. Sudah? Oke, kita enter, lalu kita boleh tarik sampai ke hasil ya, atau total score. Sudah? Yang baris maupun kolom sudah ya? Sudah. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari masing-masing butir instrumen. Maka teman-teman perlu memasukkan formula ke dalam Excel-nya, yaitu average. Oke, buka kurung. Kita inputkan tetap formulanya, yaitu dari B3 sampai B38. B3 sampai B38. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita enter. Kalau sudah, kita enter. Sudah? Putri, gimana, berhasil? Berhasil ya. Lia Hamidah berhasil. Farika berhasil. Latifah berhasil. Oke, Mega bisa. Oke. Nah, karena ini sudah dapat hasilnya, maka kita bisa tarik juga langsung ke samping. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Oke, sudah? Oke. Dalam validitas konkuren itu kita bisa melihat dalam rumus yang ada ya. Di sini kita menggunakan koefisien korelasi ya teman-teman ya, yang mengenai rumus ppm dengan angka kasar. Di sini nanti ada kriteria yang memang dimaksud ya. Begitu ya. Tapi kita terlebih dahulu untuk mencari berapa banyak butir instrumen yang valid atau tidak valid. Oke, maka kita mencari hasil korelnya.
teman-teman bisa masukkan Corel, gitu ya. Sudah? Buka kurung. Teman-teman harus melihat terlebih dahulu dalam keterangan ini apakah dia menggunakan titik koma, apa menggunakan koma. Karena teman-teman kalau salah menginput maka hasilnya error ya, gitu ya. Karena saya di sini penjelasan atau keterangannya itu menggunakan titik koma, berarti saya menggunakan titik koma. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing Excel teman-teman. Begitu ya. Oke, kita inputkan B3 titik 2 B38. Sudah? Oke, titik koma. Kalau yang pakai koma, koma. Karena saya keterangannya menggunakan titik koma, berarti saya titik koma. Oke, kita input lagi dolar VA. Sudah? Dolar 3.2 dolar V dolar 38. Tutup kurung. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah teman-teman bisa langsung enter hasil atau mengeksekusi hasil dari R hitung. Gitu ya. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman tarik langsung ke samping untuk mendapatkan keseluruhan dari hasil butir instrumen. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menentukan R tabel, maka kita memerlukan Farika, ada kesulitan? Yang mana? Yang mana? Corel. Yang di sininya dipakaikan titik 2 ini. Enggak, itu koma benar. Ya, itu koma. Ya, di sini pakai titik 2. Oke, di enter coba. Sudah bisa di enter ya, Pak? Yang mana? Yang Corelnya juga. Ini begini. Itu kan tadi titik koma ya, kamu ray-nya ya. Iya. Ini pakai titik 2 dong. Oh, pakai titik 2. Iya, baru di enter coba. Ya. Coba ada nggak hasilnya? Ini udah dapat? Udah. Corel B38 titik komanya tadi titik komanya ya, Pak? Ray-nya apa? Ray-nya? Titik koma. Titik koma Corel B38. Oh, ini dollar ada S kamu. Oh iya. Dollar V dollar 3 titik 2 dollar V dollar lagi. Oh, dollar lagi. Ya, dollar lagi. Baru 38. Gitu ya. Coba di enter. Ada hasilnya? Kamu ada hasilnya? Oke. Sekarang kita akan fokus ke menentukan R tabel. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, saya sudah memberikan mengenai R tabel ya ke teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalam distribusi nilai R tabel pada signifikansi 5% dan 1%. Kita akan fokus pada nilai signifikansi 5%. Oke, berapa banyak responden kita? 36. Maka kita akan melihat pada taraf signifikan 5% dengan banyak responden 36. Hasilnya 0,329 atau kita bulatkan menjadi 0,33. Seperti itu ya. Maka kita inputkan ke dalam Excel. Oke, 0,33. Begitu ya. Sudah? Kita jangan ditarik. Kadang-kadang ada yang berubah ya. Tapi kalau yang nggak berubah boleh langsung ditarik. Sudah? Sudah teman-teman?
Oke, selanjutnya untuk menyimpulkan apakah butir instrumen ini valid atau tidak, maka kita akan memformulakan mengenai keterangan logikanya. Maka teman-teman bisa memasukkan formulanya sama dengan if buka kurung sudah. Oke. Kita akan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. R hitung berarti adanya di mana tuh? B41 gitu ya. B41 lebih besar B42. Oke. Nah, teman-teman perlu melihat juga keterangan array-nya ya. Kalau di situ pakai titik koma, silakan pakai titik koma. Kalau yang pakai koma, silakan pakai koma. Maka kalau saya pakai titik koma ya. Oke. Titik koma, tanda petik ya. Sudah? Oke. Valid. Dikutip lagi, lalu titik koma lagi, kutip lagi. Sudah? Lalu kasih keterangan tidak valid. Lalu kutip lagi baru tutup kurung. Sudah? Mega ada kesulitan? Enggak ada ya. Putri? Lia sudah? Farika? Latifah? Sudah? Lia Aminah sudah? Oke, nggak apa-apa. If B dulu, B41 lebih besar dibanding B42. Oke, kamu ray-nya pakai apa? Titik koma. Oke, kutip valid, kutip lagi, titik koma, kutip lagi, tidak valid, kutip lagi, baru tutup kurung. Enter. Oke, Farika sudah? Kamu sudah semua? Oke, maka teman-teman bisa menyimpulkan butir instrumen mana yang valid dan tidak valid, mana yang harus diperbaiki dan yang mana harus ditetapkan ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya absen terlebih dahulu ya, karena ini menjadi poin untuk teman-teman ya, dalam meningkatkan kualitas nilai ya. Farika ada? Lia Hamida? Latifah ada? Putri Siregar ada? Mega ada? Oke. Teman-teman, jika ada kesulitan yang memang teman-teman belum ketahui, silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang uji reliabilitas, begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua dalam mengenai pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu serta proses pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Akhir kalam dari saya, wal muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.